Si Pangeran. Si Pangeran. Juara Raja Kasep. Juara Raja Kasep di waktu di Jabar, saya kontes provinsi, tingkat provinsi. Oh, ini tuh. Harganya boleh disepil berapa? Malu nanti Bos Ari Tapi pemirsa bisa diduga kuat 3 digit ya. Diduga kuat 3 digit. Karena ini ganteng banget ya dombanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kang Pajau sekarang lagi ulin ke kandang di PDP Brahma. Nah, bagi para pecinta domba Garut tentu sudah tahu PDP Brahma ya. Nah, ini bersama bobotohnya dengan siapa? Boleh perkenalan? Aldi. Aldi ya. Bobotoh PDP Brahma dan juga PDP Gandrung dan juga Jenderal ya. Bobotoh cadangan di sini, Pak. Oh, bobotoh cadangan. Tapi bobotoh cadangan langsung juara kemarin the best di Cimenteng ya. Punya Pak Haji Ade yang Gandrung. Oh, yang Gandrung di Cimenteng kelas B ya. The best ya. The best. Domanya siapa? Semit. Si Semit. Oh iya, namanya luar biasa. Nah, langsung aja Adi. Di sini kandangnya di alamatnya di mana? Alamatnya Kampung Gempol, Desa Batu Karut, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Oh, Kecamatan Arjasari ini masuknya? Tapi dekatnya ke Banjaran. Dekat alun-alun Banjaran. Nah, jadi ini Kecamatan Arjasari. Nah, pemirsa di sini tuh ada yang unik. Dombanya banyak. Ternyata gabungan beberapa padepokan ya? Tiga ya? Apa aja? Balebat, Jenderal sama Brahma. Brahma tuh 3. Ini kalau di bahasa Sunda gegedean semua. Ya Pak pemiliknya itu tokoh-tokoh dari pengurus HPDKI Jawa Barat ya. Pak Haji Opi pengurus Jawa Barat ya. Sebagai ketua DPD. Sebagai ketua DPD Jawa Barat. Nah, ini Pak Haji izin ya. Nah, boleh disebutkan maskot dari Brahma. Nah, ini kan meliputnya yang Brahma ya. Brahma. Karena izinnya ke Bos Ari. Bos Ari hatur nuhun, terima kasih. Ini sudah diizinkan meliput. Ini PDP Brahma. Maskotnya siapa? Boleh disebutkan? Maskot kalau yang adu, yang sekarang paling Kenjo. Kenjo nanti disepil ya. Kalau yang di belakang ini siapa? Yang si Pangeran. Si Pangeran. Juara Raja Kasep. Juara Raja Kasep di waktu di Jabar, saya kontes provinsi, tingkat provinsi. Oh, ini tuh. Harganya boleh disepil berapa? Malu nanti Bos Ari Tapi pemirsa bisa diduga kuat 3 digit ya. Diduga kuat 3 digit. Karena ini ganteng banget ya dombanya. Nah, bagi para pemirsa yang belum tahu seni domba Garut ya, ada beberapa kesenian diantaranya seni ketangkasan domba Garut ya sama suka ada pesta patok. Pesta patok. Nah, atau Raja Kasep ini ya. Raja Kasep, Raja Petet, Raja Ratu Bibit. Oh, gitu. Tuh. Jadi pemirsa domba Garut itu bukan hanya diadu tapi ada lomba yang lain ya. Kategori. Ada kategori yang lain gitu. Aldi, di sini kan domba-dombanya bagus-bagus ya. Dilihat tadi kasep-kasep besar-besar dan juga beberapa ada yang juara, bahkan yang terbaru si siapa yang di Piala Gubernur kemarin? Batara juara keempat kelas A ya, besar ya. Oh, kelas B. Oh, kelas B ya. Kelas B pemirsa ya. Banyak yang juara. Terus yang siapa? Si Kenjo ya. Kenjo terakhir di Baksi ya, bawakan Cilewangi. Juara Piala Wali Kota the best kelas B. The best kelas B. Beberapa kali the best. Nah, tentu ini banyak juara-juara ya. Selain ada si Gersang juga, Skansra. Tuh banyak gitu ya. Selain dari Brahma juga di kandang ini juga ada yang dari Balebat dan juga Jenderal. Banyak yang juaranya ya. Kok bisa juara-juara gitu.
Terutamanya faktor milik tergantung Oh, faktor milik ya. Wisit lah. Wisit. Dombanya ya satu bagus kan, kedua pemeliharaan. Ya, pemeliharaan. Ya kalau enggak itu ya kan susah. Ya. Susahnya kan kadang-kadang yang lain lebih bagus juga. Oh gitu. Cuman ya balik lagi ke faktor milik itu. Gitu ya, jadi faktor milik ya yang paling berat ya. Tapi selain milik juga tentu ada usaha-usaha yang dilakukan gitu. Tentu. Nah, apa aja mungkin yang contohnya kan sekarang tanding online banyak. Tapi kadang di lapang kan domba nggak sesuai, bukan nggak sesuai, nggak tetap bagus, kadang-kadang nggak sehat. Ya makanya kalau ngadu gitu bingungnya kalau nandingin aja gitu. Oh gitu. Kalau untuk pang susah nandingkeun. Oh gitu ya, jadi yang paling susah itu cari lawan gitu. Cari lawan. Karena belum tentu dombanya Kasep mainnya juga bagus gitu ya. Kadang kan musuhnya yang gak sehat atau yang punya di sininya gak sehat gitu. Oh gitu. Jadi belum tentu domba misal contoh siapa? Kenjo itu belum tentu jalan terus gitu ya, maksudnya bagus terus itu. Kadang ada jeleknya, ada jelek, bukan jelek, jadi gak stabil. Oh, nggak stabil gitu ya. Oh, nah itu untuk menjaga kestabilannya gimana? Ada latihannya atau gimana? Kalau latihan nggak ada, paling perawatan di kandang. Perawatannya paling gimana harus tahu karakter domba. Kan banyak yang mau yang dikeluarin ya istilahnya ngencar, yang ada yang malam, yang subuh, kadang yang pagi, kadang yang siang. Oh gitu. Itu domba tuh nggak mesti pagi-pagi gitu ya. Gimana kebiasaan gimana, terutamanya mah harus tahu karakter domba. Oh gitu. Paling susah. Oh, jadi luar biasa ya domba Garut itu. Harganya fantastis juga wajar ya. Karena pengurusannya juga gitu ya, perawatan. Di fisik juga penting ya untuk ini. Ya, utamanya fisik. Fisik gitu ya. Di antaranya apa aja fisik? Paling renang terus. Kalau lari jarang, renang sama ya kayak gini. Oh, dipatok gitu ya, biar mutar-mutar gitu ya. Kuliar lah, mencari. Nah, di sini juga fasilitasnya komplit ya, ada tempat berenang, tempat mandi gitu ya. Dan kebersihan kandang juga penting, Kak. Nah, itu kan sekarang ada penyakit kuku. Ya. Kandang yang harusnya kan kadang yang bawahnya suka ya banyak kotoran. Tiap hari dibersihin. Di sini tiap hari. Mantap. Jadi sangat penting ya kebersihan ya. Kuku, tanduk sela-sela tanduk yang belakang. Oh, itu juga harus dibersihin. Gampang ini kan kalau udah diadu gampang bolong. Oh, jadi salah satu perawatannya biar nggak gampang bolong ya begitu ya. Iya. Benda saya kan sering juga di pasar, domba di pasar itu jarang muter, kalau dipatok itu dia diem aja, nggak muter-muter. Kurang sehat mungkin. Kalau domba adu kan dimuter terus ya, beda. Tapi enggak semua ada yang gitu. Kadang kalau ngencarnya satu ada yang diam, kalau banyak muter. Oh gitu, jadi terpengaruh gitu. Kalau banyak ada yang diam, kalau satu sendiri muter. Oh. Terus untuk ini di PDP Brahma ini prestasi yang paling membanggakan apa? Ya paling juara Raja Kasep Pangeran. Ya. Terakhir Kancra BOB. BOB pernah BOB di bukan BOB, the best di kelas A di Cimenteng. Oh, jadi the best itu ya, banyak. Iya. Beberapa kali pernah the best di Cimenteng, di Garut. Iya. Di Kota Bandung di gitu Nagreg, ya. Di Nagreg, di Sumedang juga sering sepertinya ya. Ya, sering. Liga kan sekarang lagi ada liga. Oh, ngirim juga ke sana liga. Ngirim. Oh. Jadi gitu pemirsa, Brahma itu salah satu padepokan yang bisa dikatakan padepokan besar dan juga banyak prestasinya ya. Dari saya kecil udah tahu Pak Haji Warta, cuman sama Arinya baru sekarang. Gitu, sama Bos Arinya. Terus ini ya domba-domba di sini kan banyak yang juara. Apakah ternak juga nggak? Ternak enggak, cuman ada bibit sebagian. Jadi kalau ada domba yang disebutnya birahi lah, lagi jadi pacakin gitu.
Dikawinkan gitu ya. Dikawinkan. Jadi untuk dan ini juga di sini apakah jual beli juga nggak, dijual nggak domba-domba di sini? Paling ya kalau Sunda nama pamika hartos mah diical. Nah, Soalnya kan kemarin pernah di satu podcast ya Ari pernah ditawar 180 tapi nggak dijual kok. Siking sama pusaka. Oh, apa pembeliannya lebih dari itu atau gimana? Kurang tahu, mungkin yang punyanya Bos Arinya sama Pak Hajinya sayang lah. Oh, masih sayang gitu ya. Karena domba itu bukan hanya tentang nominal ya, tapi hobi. Tanya Gitu ya. beda. Itu domba sudah berprestasi atau masih muda itu? Kalau itu aduan belum. Oh, belum diadu malah. Udah, cuman ya belum disebut bagus lah. Masih belajar. Kalau Siking mulai tahap-tahap. Oh, tahap belajar itu aja. Si pusaka kalau Siking udah kemarin kan di Piala Gubernur ada turun Siking. Cuman ya kurang sehat, ya gitulah. Oh, gitu. Kurang bunga. Oh, jadi kurang apa ya? Kurang sempurna gitu ya. Kurang stabil lah fisiknya sama kondisinya mungkin. Tapi kedepannya memang ada bagusnya, ada kemungkinan bagus ada gitu. Ada sebelumnya kan di Liga di Sumedang di lapang Cinang Reret dan Cakalong ke-1 masuk nominasi. Oh, itu tuh. Iya. Cuma karena lagi sehat mungkin ya, jadi itu. Terus juga apakah domba itu selalu juara atau enggak? Kalau juara enggak tentu, kadang-kadang kan kalau kita pede ini kalau tandingnya sama si ini pasti juara, pasti minimalnya rame diadunya. Tapi kan ya faktor milik itu lagi kadang-kadang yang lain lebih bagus ya mau gimana gitu ya. Jadi intinya harus sadar sama domba sendiri kadang-kadang. Kalau lebih bagus ya alhamdulillah, apalagi the best kan ya, siapa yang gak mau ada best kan juara. Tapi ya susahnya nandingkeun. Oh, gitu. Jadi tidak mesti selalu juara gitu ya. Kayak si Kenjo kan. Kadang-kadang kalau gak diharapin, kadang-kadang the best. Kadang-kadang sering, bukan kadang-kadang. Jadi intinya misalkan ini sama ini adu gimana nanti. Tapi kan tahu-tahu juara, tahu-tahu the best gitu. Kalau yang misalkan di sejauh-jauh hari nandingin, tapi pas di lapang beda ekspektasinya lah, realitanya. Jadi jangan terlalu berharap besar banget gitu ya. Iya. Tapi harus dipersiapkan juga gitu ya. Intinya mah silaturahmi hiburan. Gitu. Domba salaman. Gitu. Nah, pemirsa perlu diketahui seni ketangkasan domba Garut itu bukan cari siapa yang menang atau yang kalah gitu ya, tapi cari hiburannya gitu ya. Silaturahmi. Kita juga nggak mau ya domba celaka ya, atau apa tanduknya patah atau gimana, nggak mau gitu aja. Nauzubillah, karena kita juga sayang ke domba. Itu terkait dengan hobi. Jadi domba itu nggak mesti selalu juara, tapi ya berharap mah ada gitu ya. Selalu berharap selalu. Dipersiapkan ya tentu ya jauh-jauh hari. Terus terkait dengan sekarang rame nih tanding online. Sebelum bertanding udah ada lawan, gimana itu? Ya kemajuan teknologi kan sekarang. Oh, gitu. Kalau dulu paling tanding ya gimana di lapang. Sekarang kan ada Facebook, WA, IG, apalagi TikTok kan. Ya kadang-kadang yang lihat di video terus di WA tanding, tahu-taunya kan nanti gimana lihat kiloan timbangan domba. Kadang-kadang kan kalau maksimal kan bedanya 5 kilo. Iya, kalau 5 kilo nggak masuk di dis ya. Di dis paling ya nyari lagi lawan yang lain gitu. Ya ada plus minusnya nggak tanding online itu? Kalau plusnya mah ya gimana ya, bingungnya kalau plusnya itu kalau sukses, kalau berhasil gitu. Dan kita udah ada layan gitu, nggak bingung nyari layan. Nggak bingung, cuman minusnya kalau ya itu tadi timbangan misalkan beda 5 kilo meleset, ya otomatis nyari di lapang, bingung. Ngedadak gitu ya. Ngedadak. Terus untuk ini kadang tanding online itu kadang juga kan ada yang meleset juga pas di lapang gitu. Bilangnya ini bagus, videonya bagus. Pas di lapang kok gitu.
Gimana cara mengatasinya biar nggak seperti itu, biar nggak kecewa gitu. Kalau kecewa ya paling terimain aja sih itu kan tadinya kita yang ngajak misalkan, terus musuhnya nggak bener, yang mau nyalahin siapa, kan yang ngajaknya misalkan anak-anak di kandang nih ya, misalkan saya ngajak pas di lapang kan beda, gimana ya, nggak bagus lah. Ya mungkin domanya kurang sehat, ya gak bisa nyalahin, mungkin bukan miliknya. Tarimakeun gitu. Terus ini juga terkait dengan sekarang kan banyak berseliweran, saya main ke sana kemari gitu ya, sekarang mah jarang domba-domba bagus bertemu gitu ya, maksudnya misal unggulan domba unggulan misal dari Brahma bagus, Kota Bandung bagus, nggak ketemu gitu loh. Kok jarang. bisa padahal sama-sama bagus. Misal di sini siapa tadi, Kenjo kelas apa? Kelas B. Kenjo kenapa nggak diadu sama si Sadewa atau siapa di Kota Bandung, atau Brahma dengan Padepokan mana lah yang gitu, gede gitu, yang sama-sama bagus-bagus. Kok nggak ketemu gitu, jarang ada yang Brahma sama ini. Paling nggak Pak dengan yang begitu gitu, bahkan kurang familiar gitu di telinga para pecinta domba. Sebat nama pengantar maknanya. Nah gitu, kok nggak sama-sama yang sudah bagus gitu, atau sama-sama yang besar nggak main gitu. Kalau sama Padepokan besar pernah sering, cuman kalau misalkan ya misalkan Kota Bandung lah, di sama Adepi Pak Haji Irwannya, sama mungkin kan harinya Pak Haji Warnya dekat, mungkin bukan malu jadi segan Gitu. Bukannya gak mau, ya intinya mah bersaing di podium paling gitu aja. Gitu. Kalau ngadu belum kepikiran, gak tahu ke depannya. Takutnya mengganggu segala macam gitu ya, nanti pasien menjaga lah ya. Jadi sesama padepokan besar itu jarang diadu, itu bisa jadi menjaga hubungan gitu ya. Takutnya dombanya yang ini korban atau gimana ada celaka, nanti kan hubungannya jadi retak gitu ya. Kecuali kalau waktu dulu kan final presiden, waktu di Cibubur, waktu di Unpad, terus di terakhir Jalak. Ya kecuali kalau final gitu kan domba terbatas, cuma dibatas 400 domba, ya kurang lebih 400 domba. 400 domba itu kan gak semua kadang ada yang sehat, ada yang mati. Nggak bisa diganti lagi dombanya ya. Jadi terbatasnya itu tandingan, ya mau gak mau paling misalkan yang di sini Padepokan Brahma, ya contoh kecilnya yang Kota Bandung misalkan ketemu gitu. Kalau nggak ada sama sekali gitu. Gitu, jadi saling melengkapi itu ya, kepaksa gitu ya. Gitu. Jadi bakat gitu ya. Jadi pemirsa, sebetulnya menghindari itu ya, sesama padepokan besar itu ya kebanyakan mereka juga deket gitu ya, orang-orang itu. Bagi yang padepokan kecil mungkin susah banget katanya lawan padepokan yang besar. Nah kadang suka ada gitu juga, cena malu, kok susah banget, saya pengen lawan si itu padahal domba saya bagus. Nah itu gimana tanggapannya? Kembali lagi yang suka nandingin sih, yang suka ngadu kan jauh-jauh hari. Sekarang kan kita nih online itu juga, jadi nyari musuhnya jauh-jauh dari sebelum hari H. Yang ngajak kan kebanyakannya di lapang, nggak kontak gitu. Ya bukan nggak mau, jadi kecuali kalau selek tadi ya, yang tadi bilang kalau selek misalkan beda 5 kilo baru nyari ada yang ngajak, ya kalau cocok sebanding ya diadu. Gitu. Jadi kalau mau, bagi pemirsa yang padepokannya masih kecil, bisa aja bertanding dengan padepokan yang besar-besar. Bisa gitu ya. Bebas. Sebetulnya tinggal kontak-kontak aja gitu ya, anak-anak yang di kandang. Tuh, jadi pemirsa bukan berarti nggak mau, tapi karena memang keterbatasan informasi aja gitu ya. Jadi nggak ketemu. Kalau ketemu mah bisa. Cuma dilihat dulu dombanya gitu ya. Nggak ujug-ujug gitu ya. Jadi jangan berkecil hati bagi pemirsa yang masih merintis. Ya silahkan hubungi teman-teman yang ada di kandang. Padepokan mana aja sama berarti begitu ya. Tapi sekarang agak ada padepokan besar, gak ada padepokan kecil, sama semua. Kadang-kadang kan yang juara, yang the best domba yang punya
ya punten ya, yang nggak punya padepokan cuma nama pribadi sendiri gitu kan. Oh, gitu. Kebanyakan cuma disebut besarnya kan dari dulu itu aja. Oh gitu ya. Stabil gitu ya, ada apa padepokan Brahma juga nggak selamanya di atas terus gitu. Enggak tuh. Ada kadang-kadang kan kalau ngadu bawa unggulan semua. Tapi nggak ada yang juara. Pernah gitu? Ya contohnya kemarin piala gubernur di Bacabango piala gubernur. Brahma nggak ada yang masuk. Nggak ada. Tapi ketolong sama si Batara. Batara tuh. Kan Kenjo gak cuma 8 pukulan. Waduh. Padahal bagus itu ya. Rame. Musuhnya musuh yang si Gersang, yang ya banyak lah. Ada yang dari sininya yang kurang sehat. Oh gitu. Jadi belum tentu domba itu tuntas semua gitu ya. Ekspektasi makan besar. Terus ini lagi boleh nggak pemirsa main ke kandang sini? Boleh, mangga silakan. Boleh gitu ya. Nanti kontak siapa? Otong atau Adi? Pak Kades, Saka Otong. Oh, Otong siap. Gak ada lah bisa. Nanti bagi pemirsa yang mau silaturahim atau main ke kandang sini untuk belajar boleh ya. Bebas boleh. Bebas. Nah termasuk Kampung Pajau juga ini programnya ulik. Ngadadak ini mainnya gitu ya. Tapi diizinkan boleh. Nah bagi pemirsa yang mau ke sini boleh. Yang mau belajar atau mau tanding boleh gitu. Sharing lah ini. Sharing atau gimana gitu ya. Di domba itu nggak ada senior dan junior gak ya. Ada. Semua pada belajar sama. Itulah memang pecinta domba, pemain domba mah ya begitu. Nggak ada yang jaminan segala macam nggak ada ya. Nggak ada. Sebagai penutup bagi para pecinta domba mungkin pesan-pesannya dari AA. Pesan-pesannya paling ya perbanyak beternak lah. Kalau nggak ada yang beternak kan nggak ada domba yang kayak gini gitu. Kebanyakannya kan kalau yang misalkan Brahma kebanyakannya ngadu. Cuma beli doang gitu ya. Emang kan dari segi ekonominya ternak kan lumayan. Apalagi domba yang pemijahnya bagus lah. Contohnya yang misalkan yang udah sering juara terus nantinya kan jadi pemijah. Oh gitu. Jadi beternaklah nanti bakal menaikkan ekonomi gitu ya. Ekonomi pribadi maupun harga domba Garut sendiri. Iya. Apalagi domba Garutnya bagus nanti dibeli sama padepokan yang sudah besar atau yang sudah lama seperti Brahma. Belinya juga lumayan ya. Lumayan. Masa nggak mungkin 5 juta belinya kan. Jadi pemirsa kata Adi silakan beternak dan perbanyaklah domba Garut. Memulai budaya juga dan ini asli domba Indonesia. Domba Garut itu domba Indonesia, domba Indonesia itu domba Garut itu aja kemarinnya pas di Ranca Bango ya. Jadi beternaklah nanti bakal dibeli kalau bagus gitu. Silakan yang mau silaturahim ke sini silakan dan aktiflah di medsos biar kelihatan domba-domba bagus itu gitu. Ramekeun pokoknya domba Garut. Gitu. Ramekeun. Jadi budidayanya diperbanyak lagi ya bagi para pemirsa. Mungkin itu Aldi, terima kasih banyak sudah diizinkan dan sudah bersedia diwawancara oleh Kang Pajau. Pemirsa sekian program ulik kali ini ulin ke kandang PDP Brahma. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya dari obrolan kita dan juga bagi pemirsa silahkan kalau mau main ke sini dipersilahkan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa sholat pemirsa, jauhi miras ya. Jauhi miras, dekati domba. Dekati randa. Ulah. Jadi pemirsa jauhi miras, dekati domba. Karena domba membawa keuntungan yang luar biasa, cuannya gede gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.